Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program acara Waspada TV Kombur Malutuk Cakap-Cakap Anak Medan. Tema kita kali ini, para pemirsa Waspada TV, kita akan membicarakan tentang Muktamar NU ke-34 yang sekarang sedang hangat, viral, dan ramai dibicarakan. Bahkan ada nuansa-nuansa politis yang mengiringi acara kegiatan muktamar tersebut. Kalau kata orang NU itu biasa, awalnya geger, tapi kemudian setelah itu ger-geran. Nah, untuk mendiskusikan, mendialogkan, dan menyikapi muktamar NU ke-34 di Lampung, kita sengaja undang tamu yang sangat istimewa, yang punya otoritas untuk membicarakan hal tersebut. Beliau adalah seorang staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau juga adalah salah satu ketua PBNU periode 2017-2022, dan saat ini beliau adalah ketua panitia Muktamar NU ke-34. Untuk itu kita sapa beliau. Assalamualaikum Gus Imam. Waalaikumsalam. Oke. Sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sehat, semoga semuanya sehat. Iya ya. Nah, Gus, ini acara Muktamar PBNU ke-34 di Lampung ini kan sekarang mendekati H-2 Gus ya? Iya ya. Di masyarakat Sumatera Utara khususnya warga NU ini jadi pembicaraan Gus, baik itu di masjid, Iya ya. di kedai kopi, di kalangan ormas-ormas, apalagi persiapan menuju muktamar ini kan sudah mulai isunya memanas. Banyak isu yang mengiringi, mulai dari isu sosial, isu politis, bahkan mengerucut kepada pendiskusian siapa kira-kira yang berpeluang menjadi NU 1, kan gitu Gus? Iya ya. Ya. Jadi masyarakat Sumatera Utara khususnya publik atau warga Nadien di Sumatera Utara itu kepingin tahu Gus, kira-kira persiapan Muktamar NU itu sampai saat ini sudah sejauh mana Gus? Alhamdulillah. Terima kasih Bang. Untuk persiapan secara teknis ya, insya Allah kita sudah sekarang ini sudah mencapai 95%. Bahkan ada yang sudah 100%. Kita hanya mau menyelesaikan tempat pertemuan utama, di mana nanti akan ada pembukaan yang akan dihadiri oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden secara bersamaan. Jadi ini peristiwa langka di mana Presiden dan Wakil Presiden hadir dalam satu acara. Ini luar biasa. Nah, ini yang akan kita fixkan sampai pada detail-detail tempat-tempat untuk acara ini, dan insya Allah besok H-1 sudah selesai secara sempurna 100%, bahkan 150%. Iya. Nah, yang isu utamanya adalah sekarang ini bagaimana menjalankan prosedur kesehatan. Nah, kami panitia tidak mau main-main soal ini karena situasi kita memang sedang dalam bahaya. Nah, oleh karena itu untuk acara-acara di muktamar ini betul-betul semua peserta wajib melaksanakan prosedur kesehatan, wajib hukumnya. Mulai dari penyambutan itu para peserta harus dipastikan sudah vaksin minimal 1 kali, dan di tempat di tempat di mana mereka akan masuk itu kita akan lakukan swab khusus untuk peserta yang akan diundang dalam acara pembukaan, di mana Presiden dan Wakil Presiden akan hadir. Itu diwajibkan untuk PCR
maksimal 1 hari sebelumnya. Nah ini salah satu bentuk dari bagaimana panitia memang betul-betul tidak mau berspekulasi dalam hal prosedur kesehatan. Kita pun juga sudah melakukan pembatasan-pembatasan undangan yang seharusnya itu 7 orang dari masing-masing provinsi dan kabupaten, dari wilayah dan cabang. Semula kalau yang normal itu kita undang 7 orang, maka yang kita undang untuk muktamar kali ini hanya 3 orang. Jadi lebih dari separuh kita pangkas, dan ini demi untuk menjaga supaya Lampung ini betul-betul aman dari penyebaran COVID ya. Iya, oke, Gus, izin jadi pertemuan ini nantinya itu undangan dibatasi hanya 500 orang dari kapasitas gedung 2.000 orang. Jadi ini seperempatnya. Nah, ini yang kita lakukan untuk prosedur kesehatan di muktamar ini luar biasa. Kita sangat ketat sekali, dan oleh karena itu kami mohon biasanya ini warga NU berbondong-bondong dari berbagai daerah. Kami mohon untuk tidak melakukan perjalanan ke muktamar karena panitia nanti akan membuat live streaming ya melalui kanal YouTube untuk bisa dilihat di masing-masing di rumah masing-masing. Itu ininya kita imbuannya. Oke. Jadi pertemuannya ini nanti tatap muka atau virtual atau kombinasi, Gus? Muktamar ini. Untuk ini semuanya hybrid. Jadi ada satu, misalnya seperti pembukaan ya. Pembukaan hanya 500 orang yang hadir di ruangan. Nah, sementara yang lain yang kira-kira 2.000 orang itu nanti menyaksikan melalui layar lebar dari 3 kampus di Lampung. Jadi dipisah-pisah melalui layar lebar sehingga mereka tidak terkumpul, terkonsentrasi dalam satu tempat. Oke, Gus, ini ada pertanyaan ini di publik ini, Gus, khususnya di warga Nahdien. Ya. Kenapa tanggal muktamar ini berubah sampai 3 kali, Gus? Awalnya tanggal 25 sampai tanggal Desember, kemudian Rais Am kemudian melakukan konferensi pers memajukan jadwal muktamar menjadi 7 Desember, kemudian ada pertemuan antara Rais Am dan juga Dewan Tanfis dan beberapa kiai, lalu menjadi 23 atau 28 Desember, dan terakhir ini yang finalnya ini tanggal 22 sampai tanggal 23 Desember. Publik melihat ini semacam ada tarik menarik gitu loh, Gus. Kira-kira gimana menurut? Ya, sebetulnya itu masalah yang ini soal tafsir aja. Ya. Soal bagaimana menafsirkan, karena dalam situasi pandemi ini muktamar ini tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Jadwal muktamar itu harusnya tahun 2020, Abang. Iya. Nah, tapi karena 2020 ini puncak-puncaknya COVID ya di mana-mana, maka PBNU minta kepada konstituen, terutama para pengurus wilayah, untuk menunda pelaksanaan sampai tahun 2021. Nah, tafsirnya kalau tahun 2021 itu maka maksimal bulan Desember. Tahun 2021 ya sekarang ini. Ini tafsir yang satunya ya, tafsir yang satu. Nah, tapi tafsir yang lain itu sebetulnya karena kita sudah melakukan munas dan konbes
pada bulan September 2021 yang mengizinkan PBNU untuk melaksanakan muktamar kapanpun, ya sampai kapanpun. Artinya tahun 2022 pun tidak masalah sebetulnya. Oh, jadi bukan karena ada itu ya? Ya, karena di dalam keputusan Munas itu dinyatakan bahwa kepengurusan PBNU akan berakhir ketika pelaksanaan muktamar. Jadi tidak ada batas waktu sebetulnya. Nah, oleh karena itu dua tafsir ini lalu menjadi wacana yang mengemuka. Yang satu ingin agar Desember ini sebagai batas akhir, yang satu menganggap bahwa 21 itu bukan batas akhir, tapi setelah kepengurusan akan berakhir ketika sudah ada muktamar. Nah ini aja sebetulnya Bang yang jadi masalah. Jadi tidak ada masalah yang krusial sebetulnya. Tapi ini karena soal tafsir bagaimana kapan keberakhiran dari kepengurusan ini. Nah, yang satu mengatakan bahwa kalau sudah masa berakhirnya sudah habis, artinya tahun 2021 ini sudah habis, maka ada kekosongan kepemimpinan. Itu ininya. Oke, Gus tadi, iya. Tadi menarik yang Gus bilang, karena masa pandemi maka panitia itu sangat fokus dan konsen untuk menyikapi upaya kesehatan agar tidak menyebar di Lampung dan juga di pesertaan. Salah satu caranya dengan membatasi kepesertaan. Itu mungkin ada konsekuensi organisasinya ini, Gus, yaitu masalah peserta tentang hak suaranya, Gus. Bagaimana itu dari 7 orang menjadi 5 orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam muktamar tatap muka tapi dia punya hak suara, itu gimana caranya Gus menyikapinya? Karena ini kan juga jadi isu yang krusial di salah satunya dilontarkan oleh Gus Ipul kan Gus? Ya sebetulnya kan gini ya. Kalau normal, kalau situasi normal, itu kita dalam muktamar itu akan banyak pembahasan materi-materi yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan yang kita sebut sebagai Bahsul Masail, kemudian diskusi-diskusi berkaitan dengan program kerja, kemudian diskusi berkaitan dengan rekomendasi-rekomendasi aktual yang berkaitan dengan situasi sosial politik budayaan yang aktual. Nah, tapi karena pandemi, maka pembahasan-pembahasan itu akan dikurangi volumenya. Nah, sehingga tidak perlu mengerahkan banyak orang, sehingga nanti kita akan membahas itu secara sederhana, tapi tidak mengurangi kualitas dari muktamar itu. Nah ini memang situasinya darurat. Jadi kalau darurat maka kita harus betul-betul mengoptimalkan sumber daya yang ada, tapi tidak mengurangi kualitasnya. Kira-kira gitu yang kita harapkan. Tentang hak suara peserta muktamar itu sebenarnya bagaimana Gus? Karena ini juga karena sudah muncul ke publik, dilontarkan oleh Gus Ipul atau apa semua. Ini kan menyangkut pemilihan ketua. Gimana kira-kira hak dari peserta muktamar yang tidak bisa ikut karena dibatasi oleh situasi pandemi? Bagaimana mekanisme hak suara mereka itu nanti Gus? Ketika dalam proses pemilihan atau pengambil keputusan ini dalam Nahdlatul Ulama itu ada dua kepemimpinan yang masing-masing dipilih oleh konstituennya. Pertama itu Rois Am. Rois Am itu dipilih oleh utusan-utusan dari wilayah dan cabang, tapi pemilihannya tidak langsung.
Nah, pemilihannya tidak langsung. Jadi begini, Rois Surya dari PW dan PC itu akan memilih 9 orang, 9 ulama yang nanti akan memilih Rois Am. Ya. Jadi 9 ulama ini disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi. Semacam formatur untuk memilih Rois Am. Jadi ini satu jenis hak suara pemilihan yang menggunakan pemilihan sistem tidak langsung. Dengan memilih 9 orang inilah yang akan memilih Rois Am. Jadi ini mekanisme yang sudah dilakukan pada waktu Muktamar ke-33 di Jombang. Ya. Nah, yang kedua itu pemilihan ketua umum Tanfidiyah, Ya. eksekutifnya. Nah, ini pemilihannya langsung. Jadi satu wilayah, satu cabang itu punya hak satu suara secara langsung. Nah, oleh karena itu dua model pemilihan ini nanti kita siapkan masing-masing dengan sebaik-baiknya, ya, supaya tidak terjadi trouble. Jadi masih langsung vote, ya, voting. Ya, oke, Gus. Ini untuk menyangkut agenda, Gus. Dalam situasi pandemi kan kita lagi krisis ini, Gus. Krisis ekonomi karena transaksi dan juga aktivitas ekonomi kan terhenti. Ini kita lagi secara ekonomi, politik dan sosial ini kan lagi jatuh. Walaupun ini juga dialami oleh dunia internasional, kan, Gus. Kira-kira di Muktamar NU kali ini, apa ada nanti keputusan atau agenda yang akan membahas tentang hal-hal seperti itu atau peran NU ke depan pasca pandemi dalam rangka rebound ini, Gus? Iya ya, pasti ya. Kita begini, Pak, untuk rekomendasi ke depan, NU akan memfokuskan pada 3 hal. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia dengan memperbanyak lembaga-lembaga pendidikan, baik itu pesantren, sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi. Ini tentu saja terkait dengan bagaimana ke depan secara ekonomi masyarakat NU bisa mengolah dan bisa mengeksplorasi program-program ekonomi khususnya yang berbasis pada pertanian, perkebunan, kemudian juga kelautan. Ini sumber dayanya harus disiapkan karena ini potensi besar Indonesia itu antara lain di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan sektor kelautan. Tentu saja yang lain-lain juga seperti pertambangan, kemudian industri kreatif juga akan ditekankan juga. Nah, perguruan tinggi NU atau lembaga-lembaga pendidikan NU itu harus adaptif terhadap tuntutan dari ekonomi global yang akan datang. Kecenderungan ekonomi global mendatang itu misalnya itu tetap berbasis pada produk-produk yang berbasis pada pertanian dan kelautan, termasuk juga industri kreatif. Ini yang harus ditekankan. Oleh karena itu sumber dayanya harus dibangun dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua, ini juga berkaitan dengan pengembangan jaringan ekonomi. Nah, ini saya kira kita menghadapi satu problem di mana Indonesia ini sebagai negara yang subur makmur, ya, tidak ada kekurangan apapun, tapi faktanya kita ini adalah importir terbesar bagi produk-produk makanan, kemudian fashion,
kemudian alat-alat teknologi ya yang sebetulnya itu bisa diciptakan di dalam negeri. Nah, hanya karena kita ini belum punya passion untuk, terutama juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk melakukan investasi di dalam negeri, ya, terutama juga bagaimana mengoptimalkan lembaga-lembaga riset, perguruan tinggi yang saya kira di Indonesia tidak kurang lah orang-orang pinter, tapi karena kebijakan negara ini belum berpihak kepada riset dan pengembangan teknologi, maka kita sampai sekarang pun kita masih apa aja impor lah, gampangannya begitu. Ya, oleh karena itu kita harus NU punya concern benar karena ke depan Indonesia harus menjadi negara industri yang berbasis pada kekuatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia sendiri. Itu Bang yang kita ingin tekankan di muktamar nanti. Oke. Oke lah, nanti kan akan ada rekomendasi dari muktamar NU menyangkut tentang perbaikan Indonesia ke depan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Tetapi kalau seandainya program-program atau rekomendasi tersebut bukan NU yang duduk di pemerintahan, itu kan akan jadi semacam sia-sia, Gus, atau hanya sekedar himbauan. Dalam muktamar kali ini ada nggak pembicaraan di muktamar NU ini bicara tentang pilpres dan pileg, Gus? Karena kan kekuasaan itu kan, ide itu kan kalau tak berkuasa kan nggak bisa kan gitu, Gus, kan? Apalagi NU ini kan seksi, Gus, ya, seksi, sangat seksi. Tapi gini ya, NU menyadari bahwa NU itu adalah lembaga kemasyarakatan. Dalam bahasa politiknya itu civil society. Civil society itu hanya punya kekuatan untuk menjadi pendorong bagi pelaku-pelaku politik yang ada di negara, baik itu partai politik, parlemen maupun pihak eksekutif. Jadi kita membatasi diri untuk tidak sampai pada level eksekusi. Kita hanya pendorong saja, menjadi pendorong yang kuat baik kepada partai-partai politik maupun parlemen maupun juga lembaga-lembaga eksekutif untuk terus melakukan upaya-upaya kemajuan bangsa Indonesia ini dari sisi apapun, khususnya dari sisi sumber daya dan dari segi ekonomi yang saya sebutkan tadi itu. Ini fungsi NU hanya sebagai civil society, organisasi masyarakat sipil, tidak lebih dari itu. Kita akan disemprit nanti kalau lebih dari itu. Iya, tapi dalam faktanya, Gus, itu ya, ini yang berkembang di masyarakat, idealnya seperti yang Gus bilang, ya. Tetapi dalam setiap muktamar NU, khususnya sekarang ini kan sudah mulai ada polarisasi dalam rangka intervensi NU. Karena memang NU seksi, artinya siapa yang megang atau kontrol atau menguasai NU, maka pileg atau pilpres itu otomatis bisa lebih mudah tercapai. Sekitar 50% pasti keinginan politik atau suksesi kekuasaan itu akan didapat. Isu-isunya katanya mulai ada paksinya Golkar, ada paksinya PKB, kan gitu, Gus. Ada juga ada paksinya PDIP. Dan ini menjadi nyata di masyarakat, khususnya warga Nahdliyin, Gus. Nanti saya akan coba tanya gimana menurut Gus atau bagaimana antisipasi dari panitia. Ketua PBNU sendiri, Kiai Said Agil Siraj pernah ngomong di media agar pemerintah jangan ikut campur atau lebih mengkerucut. Pak Jokowi jangan terlibat intervensi muktamar NU. Artinya memang ada usaha itu, Gus. Bagaimana Gus menyikapinya, dan sebagai ketua panitia gimana mengantisipasi unsur-unsur politik itu tidak masuk dalam muktamar NU ini? Karena itu menyangkut seperti yang Gus bilang tadi, publik itu pinginnya NU ini bersih dari unsur-unsur politik dalam tanda petik, maksudnya mereka kepingin semuanya ada unsur gimana, Gus?
Iya, iya, iya. Ya, NU itu organisasi sosial kemasyarakatan, ya. Ya. Jadi memang tidak bisa dia berperan sebagai partai politik. Nah, begitu juga negara atau partai politik itu punya tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Tapi bukan berarti kemudian ini terpisah. Kita menempatkan posisi masing-masing, baik eksekutif, yudikatif, legislatif, itu di tempatnya masing-masing. Jangan ada saling intervensi. Itu kan sudah menjadi hukum di dalam politik, trias politika. Nah, begitu juga di dalam hukum masyarakat sipil, itu masyarakat sipil harus bebas. Artinya apa? Bebas dari intervensi politik kesehari-harian. Nah, oleh karena itu ini sebetulnya harus saling jaga aja sebetulnya, gampang aja. Artinya eksekutif jangan campur tangan di yudikatif, jangan campur tangan di legislatif. Begitu juga lembaga negara juga jangan ikut campur di dalam urusan lembaga sosial. Meskipun ini tidak berarti kemudian terpisah sama sekali ya. Tapi perannya, maksudnya peran dari masing-masing itu harus diberikan kebebasan yang seluas-luasnya supaya apa? Supaya masyarakat sipil di Indonesia itu juga punya peran yang berbesar di dalam mengembangkan demokrasinya, kemudian kedamaian, perdamaian, pluralisme, kreativitas masyarakat di dalam bidang ekonomi yang saya sebutkan tadi itu. Ini wilayahnya adalah wilayah masyarakat sipil. Nah, ini yang saya kira di negara-negara Muslim yang lain, seperti di Afghanistan, di Timur Tengah, itu tidak terjadi seperti kita, Pak, Bang. Ya, ya. Alhamdulillah, ini jalannya berjalan dengan baik ya, sehingga kemudian ada semacam harmoni antara negara dan masyarakat. Masyarakat tidak bisa tidak melakukan intervensi ke negara, begitu juga negara tidak mengintervensi ke masyarakat. Ini harmoni yang luar biasa yang sudah kita capai, dan ini jangan sampai kita kehilangan momentum yang bagus ini. Betul tuh Bos, ada istilah memang kalau hutan itu adalah paru-paru dunia. Jadi dari hutan itu keluar oksigen dan juga dia bisa menyerap hal-hal yang negatif dari perubahan iklim ini. NU itu paru-paru Indonesia, Bos. Jadi dengan adanya NU, dengan yang toleran, moderat, Indonesia ini jadi sehat. Seperti itu. Dan peran Gus Imam itu dalam rangka penguatan NU civil society, meningkatkan toleransi itu juga cukup berperan. Saya termasuk idola Gus Imam ini dalam isu-isu toleransi. Iya, saya mengidolakan Gus Imam. Gus, ini sedikit lagi karena biar masyarakat atau warga Nadi ini terjawab, Gus ya, agak sedikit nakal. Jadi peringatan dari Said Agil Siras, Ketua PBNU, Kiai Agil Siras, bahwasanya pemerintah jangan mencoba mengintervensi muktamar NU ini. Apakah ini himbauan atau peringatan atau antisipasi atau seperti apa Gus melihatnya? Atau memang ada, Gus? Enggak, kalau saya melihat tidak ada intervensi secara nyata ya. Saya melihat tidak ada. Hanya ini merupakan warning aja. Warning dalam pengertian, mari kita jaga masing-masing posisi ini dengan sebaik-baiknya. Kita tetap harmonis dalam posisi masing-masing. Itu saja sebetulnya. Karena kalau itu nanti ada intervensi, maka harmoni itu bisa jadi terganggu. Karena kemudian satu pihak dalam tanda petik memaksakan pola-pola yang tidak dipunyai oleh masyarakat sipil. Misalnya ginilah, negara itu kan punya di samping lembaga eksekutif itu juga punya lembaga keamanan misalnya yang hanya
punya lembaga keamanan itu negara. Nah, bayangkan kalau misalnya intervensi itu sampai ke misalnya, ya ini mohon maaf kalau saya kira tidak terjadi, saya jamin juga tidak terjadi, misalnya sampai misalnya intervensi pada level keamanan misalnya. Ini ya itu sangat ekstrim kalau itu. Tapi makanya tadi saya bilang masing-masing harus berperan di orbitnya sendiri-sendiri. Jangan sampai pola negara itu dipaksakan untuk masyarakat sipil. Begitu juga pola partai politik jangan juga dipaksakan menjadi polanya masyarakat sipil. Nah, semuanya sudah ada orbitnya masing-masing. Tapi orbit masing-masing itu dalam rangka tata surya yang sama. Kita dalam undang-undang dasar yang sama, dalam konstitusi yang sama. Nah, oleh karena itu, mari kita saling perkuat aja. Memperkuat masyarakat sipil itu dengan memberikan kebebasan. Itu saja. Berarti memang tugas Gus sebagai ketua panitia lah yang mencoba-coba keluar dari orbit. Gus Imam narik ini kembali ke orbit ya. Iya. Sehingga muktamar ini tidak cita rasa pilpresnya itu rendah, Gus ya. Iya. Gus, apa ini himbauan Gus Imam kepada warga Nahdliyin, kepada umat Islam dan juga kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dalam menyikapi muktamar PBNU ke-34 di Lampung ini, Gus? Ya, memang sekarang ini tantangan panitia muktamar itu berat sekali karena ini akan menjadi sorotan dari masyarakat nasional maupun internasional, terutama penyelenggaraan muktamar di dalam masa COVID ini saya kira sangat krusial. Ya, oleh karena itu kami mohon kepada seluruh stakeholder untuk sama-sama ikut gotong royong membantu situasi supaya tidak akan terjadi klaster COVID baru, baik di level Lampung ya sebagai tempat di mana muktamar dilaksanakan maupun secara nasional. Secara nasional itu ya, kita bisa berperan untuk tidak melakukan perjalanan ke Lampung ya dalam masa pandemi ini, apalagi dalam masa akhir tahun ini. Nah, itu sudah mengurangi resiko dari penyebaran COVID-19 ini. Jadi panitia akan sangat berterima kasih kalau masyarakat di seluruh Nusantara tidak berbondong-bondong ke Lampung ya. Mohon maaf karena situasinya darurat, maka kami juga sangat membatasi diri, sangat hati-hati dan sangat memperhatikan protokol kesehatan baik yang berkaitan langsung dengan acara maupun di tempat-tempat Kota Lampung pada umumnya. Saya kira itu, Bang. Ini krusial banget ini, oleh karena itu ini himbauan yang sangat khusus ini. Oke, terima kasih Gus. Ya pasti warga NU Samina Watokna dengan himbauan Gus Imam ini. Ya. Oke, terima kasih Gus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik pemirsa Waspada TV, itu tadi pembicaraan kita dengan Kiai Haji Muhammad Imam Aziz. Mudah-mudahan diskusi tadi dan informasi yang kita dapat dari Gus Imam selaku ketua panitia muktamar PBNU ke-34 dapat menambah pengetahuan kita. Dan jangan lupa tonton terus channel YouTube Waspada TV, subscribe, share, komen, dan like. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waspada, merdeka.